sekarang pun otak kita ada golongannya nih, Mah. Iya bener, Nak. Golongan A pintar, golongan B biasa aja, dan golongan C stupid. Kalau gitu aku nggak mau dapat yang C, Mah. Kalau menurut Mama aku dapat golongan apa? Karena Mama dapat golongan otak A, jadi harusnya kamu juga dapat A dong. Kamu kan keturunan Mama. Wah, aku juga dapat A, Mah. Selamat ya, Dek. Mah, kalau golongan otak aku apa? Ayah sebutin, Nak. Kalau kamu dapat A juga, kita harus rayakan. Iya, Mah. Aku juga dapat A kok. Oke, kalau gitu kita harus bikin hajatan nih. Kayaknya nggak usah deh, Mah. Soalnya itu kan berlebihan. Udah, nggak apa-apa. Ini kan sekali seumur hidup. Well, kenapa gelisah gitu? Gue habis bohongin nyokap gue tentang golongan otak. Kalau golongan otak lo sendiri apa? Gue dapat B. Kok lo dapat B malah bangga banget sih? Ya jelas bangga dong. B itu biasa aja, nggak terlalu ditinggikan, nggak terlalu direndahkan. Wah, keren ya lo. Dengan hal kecil kayak gitu lo bisa bangga. Emangnya lo udah bohongin nyokap lo kalau lo dapat golongan apa, Vel? Kalau udah kayak gini, mending gue bohong juga kan ke Kesha. Enggak, gue gak bohongin. Gue emang dapat golongan A kok. Mulai hari ini murid yang punya golongan otak A akan menggantikan saya sebagai guru. Loh, masa murid jadi guru, Bu? Ya nggak apa-apa dong, Vel. Itu artinya gue emang ditakdirkan untuk naik level. Iya, ini semua karena saya dapat golongan C. Astaga, ya udah kalau gitu ibu harus belajar lebih giat lagi, Bu. Nggak perlu soalnya. Bu Guru! Itu artinya kalian harus mematuhi saya karena sekarang saya adalah guru kalian. Waduh, gawat, bisa diadain ujian tiap hari nih. Hey, ide lo bagus juga, Vel. Ih, lo gimana sih, Vel? Malah ngasih ide ke Tiara. Kita kan nggak bisa apa-apa karena kita bukan golongan A. Selain Tiara, siapa lagi yang dapat golongan otak A? Nggak ada, cuma dia sendiri. Buset, kalau sampai Tiara jadi guru bisa-bisa kiamat kan? Kak, gawat, Kak. Kakak udah dapat golongan otak C ya? Itu artinya kakak bohongin Mama dan sekarang dia murka, Kak. Apa kamu bilang? Itu artinya? Iya, kalau kakak pulang nanti bisa-bisa kakak digeprek pakai hanger baju atau dilempar pakai sapu, Kak. Waduh, kalau gitu kakak nggak mau pulang, Dede. Satu-satunya cara kakak harus memenuhi ekspektasinya Mama. Mama pasti berharap kakak dapat golongan A ya. Dan kakak juga pengen sih dapat golongan A supaya bisa menggantikan Tiara jadi guru. Aku punya solusi, Kak. Kakak datang aja ke alamat ini. Nanti dia bakal kasih tahu cara selanjutnya, Kak. Hah? Bener nggak ya ini alamatnya? Kamu ngapain di sini? Cepat pergi. Saya mau cari alamat ini, Pak. Loh, ya udah deh, kamu boleh masuk, tapi kamu nggak boleh bilang ke siapa-siapa ya kalau kamu datang ke sini untuk meminta bantuan golongan otak. Iya, oke, Pak. Kenapa nggak boleh masuk? Ini aneh banget, pasti Pak Satpam nyembunyiin sesuatu kan? Gue curiga deh. Sekarang silakan masuk. Punten. Kok dari tadi gue nggak dibukain sih, aneh banget. Ya udahlah, pergi aja. Jangan pergi dulu. Itu karena kamu nggak sopan, kamu nggak ucap salam. Oh, iya maaf, Pak, saya lupa. Kalau gitu, assalamualaikum. Nah, sekarang pintunya udah terbuka dan kamu udah bisa masuk. Emangnya dengan masuk ke rumah ini, golongan otak saya bisa berubah, Pak? Kamu masuk aja dulu, nanti juga tahu sendiri kok. Wah, rumahnya keren banget, tapi saya nggak berpenghuni. Ya ampun, kenapa mejanya jalan sendiri? Ada bukunya. Kamu harus membaca mantra itu untuk mengubah golongan otakmu. Tapi kalau kamu menyia-nyiakan kesempatan ini, golongan otakmu tidak akan pernah berubah. Iya, oke, saya baca. Prikitiu, prikitiu, prot. Kelas rumah? Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda, Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin, Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kita? Kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi. Bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang? Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu? Di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Aduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Amat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong, Bu. Kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginap. Aku pergi dulu, Mah.
Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, ada juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah? Rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek, sedangkan Mama dan Adek tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya cerita ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya, padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh, tapi barusan katanya nyokap sama adek lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja, jangan-jangan ada yang ngabisin dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Fedy nggak usah mimpi, yang dapet kelas rumah A itu cuma gue seorang, nggak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue. Mulai sekarang bakal ada warna manusia mah. Iya nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih nak. Oke ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul. Tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapet yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga belum dapet loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara, dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Vel, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama bu guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbunin sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya teman yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, tebak nama bunga. Nak, mama menaruh harapan besar di kamu karena di keluarga ini cuman kamu yang bisa ikut. Oke, yang pertama A titik-titik. Kamu harus bisa mendapatkan imbalan aset yang serba mewah itu. Aku nggak tahu mah, kita lihat cluenya dulu ya. Banyak banget, ada putih, kuning, dan masih banyak lagi. Kalau kayak gini jawab aja anggrek deh. Ya ampun, kamu berpotensi banget jadi juara. Mama bangga sama kamu. Jadi biasanya aku direndahin, tiba-tiba jadi baik kayak gitu. Gue harus cepat selesaiin ini kan. Yang selanjutnya titik-titik H titik-titik. Kelihatannya sibuk amat. Gue lagi tebak bunga nih. Hah?
Hah? Bukannya imbalannya bener-bener gede banget ya? Iya dong, kenapa? Lo iri ya? Bukan iri, namanya aja imbalannya gede, udah pasti susah banget lah. Tapi gue udah sampai level 2 tuh, lagi pula ada clue-nya jadi gampang. Lo nggak tahu ya, kalau lo pencet clue-nya itu sama aja lo ngundang orang jahat. Tenang, gue bisa kungfu. Hah? Kesukaan Mei? Apaan tuh? Hah, itu yang ada di film Upin Ipin. Jangan-jangan bunga matahari. Nanti lo harus bagi-bagi asetnya ke gue ya, karena gue udah bantuin lo. Yeay, kalau nolong tuh tanpa pamrih. Perhatian, saya adalah kepala sekolah yang akan menggantikan guru kalian karena guru kalian telah diskor. Bu, kok bisa? Tanya sama Tiara. Soalnya bu guru bantuin gue buat tebak nama bunga. Lah, gue punya saingan. Enggak, Tiara sudah tidak berpartisipasi dalam tebak nama bunga. Lihat aja lo, Vel. Saya juara tunggal. Feli, belum tentu juga kamu tuh bisa jadi juara ya. Karena kalau kamu nggak nyelesain, imbalannya tuh bakal hangus. Iya bu, saya nggak bermaksud buat sok-sokan kok. Sebenarnya kalau nggak ada saingan, gue jadi lebih bebas dong. Dan lebih pede tentunya. Yang selanjutnya, nah gimana? Udah selesai kan? Mah, sabar napa? Yang selanjutnya S titik-titik. Udah, pencet aja clue-nya, nggak usah pikirin akibatnya. Mama kenapa jadi agresif gitu sih? Ya udah deh. Hah? Lagi gue pake. Itu artinya bunga sepatu. Asik, sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya kan, Nak? Iya, Mah. Kenapa nyokap gue mencurigakan banget ya? Lah, lo ketinggalan berita ya? Oh iya, semua orang sih jaga omongan di hadapan lo. Jangan-jangan ada sesuatu yang gue gak tahu tentang nyokap gue. Nyokap lo itu mata duitan. Dia rela ngorbanin apapun termasuk diri lo sendiri. Itu artinya gue cuma dimanfaatin. Pantes aja mama tuh tiba-tiba baik. Jadi gimana? Sekarang lo tetap mau lanjut atau ngundurin diri? Gue gak mungkin tinggalin permainan ini karena gue denger-denger penaltinya itu 5 kali lipat. Haha, lo terjebak, Vel. Ma, aku pulang. Nah, kata yang terakhir ini bakal susah banget. Tapi mama yakin kamu pasti bisa jawab. Gue harus jawab bener atau salah nih. Cepet, kalau kamu gak lanjutin, mama bakal usir kamu dari rumah ini. Biarin aja kamu bobo di jalan. Iya, mah. R titik-titik, H titik-titik. Aku bener-bener gak tahu, mah. Cepet cari tahu. Iya, clue-nya.